Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dodi Irawan. Saya merupakan dosen S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Saya merupakan lulusan S1 dari Universitas Maritim Raja Ali Haji, lalu saya melanjutkan S2 di Universitas Airlangga Surabaya dan S2 di Universitas Muhammadiyah Surabaya. Selanjutnya, saya melanjutkan pendidikan S3 di Universitas 11 Maret Surakarta, jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia. Dalam video ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah umum Bahasa Indonesia, sebagai bukti pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, atau PDD UKTPT. Deskripsi mata kuliah ini adalah 1. Menelaah hakikat bahasa, fungsi, ragam bahasa lisan dan tertulis, EYD, kata baku dan tidak baku, kata serapan, afiksasi, kalimat efektif, paragraf efektif, karya ilmiah dan jenis karya ilmiah, notasi ilmiah, penyuntingan karya ilmiah, serta implikasi penggunaan bahasa Indonesia, sehingga mahasiswa lebih memartabatkan bahasa Indonesia. Pembelajaran dilaksanakan dengan pendekatan yang berpusat kepada mahasiswa menggunakan metode pembelajaran berbasis kasus dan proyek. Pembelajaran pada mata kuliah ini didesain dengan menguasai konsep-konsep dasar dan mengembangkan pembinaan kebahasaan. Di dalam mata kuliah ini, mahasiswa dituntut untuk berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki jiwa nasionalisme, serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa. Sub capaian pembelajaran mata kuliah ini atau sub CPMK yang pertama adalah mampu memahami hakikat bahasa, fungsi dan ragam bahasa. Selanjutnya, sub CPMK kedua mampu menggunakan EYD dan pilihan kata dalam bentuk bahasa tulis. Untuk sub CPMK yang ketiga, menganalisis permasalahan EYD dan pemilihan kata pada media di luar ruang. Selanjutnya, sub CPMK 4 mampu menerapkan kalimat efektif dan paragraf efektif dalam bahasa tulis. Untuk sub CPMK kelima, mampu menganalisis kalimat efektif dan paragraf efektif pada media luar ruang. Selanjutnya, sub CPMK 6 mampu memahami karya ilmiah untuk berbagai keperluan akademik. Selanjutnya, sub CPMK 7 mampu menulis karya ilmiah berupa proposal program kreativitas mahasiswa atau PKM. Materi pembelajaran dalam mata kuliah ini meliputi materi bahan kajian untuk mencapai learning outcome pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Bahan kajian yang dipilih sebagai berikut. Yang pertama, konsep dasar tentang hakikat bahasa, fungsi bahasa, dan ragam bahasa. Yang kedua, ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan edisi kelima. Yang ketiga, pilihan kata atau diksi. Yang keempat, kalimat dan kalimat efektif. Yang kelima, paragraf dan paragraf efektif. Yang keenam, karya tulis ilmiah. Sistem pembelajaran mata kuliah ini terbagi menjadi dua, yaitu pembelajaran secara tatap muka di kelas dan penugasan. Selama proses pembelajaran menggunakan metode pembelajaran berbasis kasus, kegiatan pembelajaran dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, kegiatan pendahuluan dengan mengingatkan pembelajaran lalu atau persepsi yang dilakukan dengan memberikan pengenalan atau rangsangan awal yang relevan dengan topik yang dipelajari, motivasi, dan penyampaian tujuan pembelajaran, serta pengantar materi pada hari ini. Yang kedua, kegiatan inti. Pada kegiatan inti, mahasiswa dibagi menjadi beberapa kelompok. Kemudian, mahasiswa dibuat beberapa buah mini kasus sesuai dengan materi pembelajaran. Setelah itu, mahasiswa diberikan waktu untuk memberikan ide, gagasan, solusi untuk menyelesaikan kasus yang diberikan secara berkelompok. Selama penyelesaian kasus, dosen berinteraksi dengan mahasiswa melalui pembimbingan dalam kelompok kecil untuk membantu memberikan ide, gagasan, solusi, rekomendasi untuk menyelesaikan kasus yang diberikan. Setelah waktu diskusi selesai,
dosen bersama mahasiswa membahas ide, gagasan, solusi, rekomendasi yang disampaikan oleh mahasiswa untuk memberikan penguatan terhadap hasil analisis yang telah dipaparkan. Kegiatan yang ketiga atau kegiatan penutup. Kegiatan ini dilakukan dengan mengajak mahasiswa untuk menyimpulkan materi pembelajaran, kemudian mengingatkan kembali kepada mahasiswa untuk tugas pertemuan berikutnya. Setelah itu, pembelajaran ditutup dengan mengingatkan materi selanjutnya. Sistem penilaian pada mata kuliah ini dibagi menjadi 3 komponen. Yang pertama, penilaian aktivitas partisipatif atau keaktifan dan presentasi sebesar 20%. Yang kedua, penilaian kognitif, penilaian tugas dan UTS UAS mahasiswa sebesar 30%. Yang ketiga, penyelesaian proyek dengan persentase penilaian sebesar 50%, yaitu 25% untuk progres dan 25% hasil proyek. Baik, selanjutnya mari kita saksikan cuplikan rekaman proses pembelajaran perkuliahan mata kuliah Bahasa Indonesia dengan topik karya tulis ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya, apa kabar semuanya? Ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah kita bertemu kembali di pertemuan ke-8 ya dengan Pak Dodi dalam mata kuliah umum MKU Bahasa Indonesia. Hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua, Pak. Ya, alhamdulillah ya, semuanya hadir, semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Minggu lalu kita sudah belajar sebelum UTS kita membahas beberapa materi. Ada yang masih ingat kita belajar apa saja? Saya, Pak. Silahkan, Minggu Fauzan. lalu kita belajar terkait menganalisis permasalahan kalimat efektif dan paragraf efektif pada media luar ruangan, Pak. Ya, oke. Jadi kita minggu lalu itu kita sudah belajar kalimat efektif di luar ruang. Jadi ada banyak sekali yang kita analisis di minggu lalu ya terkait dengan kalimat efektif. Nah, hari ini kita akan belajar tentang karya tulis ilmiah. Nah, apa itu karya tulis ilmiah? Siapa yang tahu? Silahkan. Apa itu karya tulis ilmiah? Jadi, ada yang bisa jawab? Apa itu karya tulis ilmiah? Karya yang ditulis melalui metode-metode ilmiah, Pak. Oke, beri tepuk tangan. Ya. Jadi, karya yang ditulis secara ilmiah. Yang lain, silahkan. Kan ada dua, ada karya tulis ilmiah. Nah, jadi apa itu karya tulis ilmiah? Ini memang di kalian semester awal ya, untuk MKU ini, nanti pada saat di akhir kalian mau lulus, harus menulis sebuah karya tulis ilmiah. Mutia, silahkan. Ya, apa itu karya tulis ilmiah? Karya tulis ilmiah adalah karya yang di dalamnya terdapat hasil tinjauan, ulasan atau kajian pemikiran seseorang. Iya, beri tepuk tangan untuk temannya ya. Itu tadi adalah karya tulis ilmiah. Bapak akan menjelaskan hari ini, jadi teknis kita hari ini Bapak akan memaparkan kegiatan apa itu karya tulis ilmiah. Dilanjutkan nanti kita akan ada mereview sebuah artikel. Kita bagi ya kelas ini menjadi 4 kelompok. Ini adalah kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, sebelum nanti kita tugas tentang mereview sebuah artikel, Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu karya tulis ilmiah. Nah, jadi karya tulis ilmiah itu adalah suatu bentuk tulisan yang digunakan untuk menyampaikan suatu hasil penelitian. Nah, pemikiran atau kajian ilmiah yang dilakukan secara sistematik dan objektif. Lalu, tujuan dari ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini adalah
memahami cara menyusun karya tulis ilmiah yang baik dan benar. Jadi kawan-kawan, karya tulis ilmiah itu kalau kita di jenjang sarjana itu ada namanya skripsi, ada juga namanya artikel ilmiah. Kalau seandainya di jenjang S2 itu namanya tesis, kalau di jenjang S3 atau doktor itu namanya disertasi. Nah, tujuan kita hari ini kita belajar adalah memahami cara menyusun sebuah karya tulis ilmiah. Karena nanti kawan-kawan setelah syarat lulus S1 harus menulis sebuah skripsi. Apa saja yang ada di dalam sebuah karya ilmiah? Ingat ya, namanya ilmiah itu berarti bersifat fakta. Bisa dibuktikan secara ilmiah. Karena karya itu ada karya ilmiah, ada karya non-ilmiah. Apa karya non-ilmiah? Seperti cerpen, prosa, fiksi, dan lainnya. Kalau ilmiah, kata kuncinya adalah bersifat fakta. Setelah kita mengetahui jenis-jenis karya ilmiah, tadi udah ada skripsi, artikel ilmiah, kita memahami apa saja yang disebut struktur. Kalau kita ibaratkan rumah, struktur rumah itu ada namanya atap, ada namanya pintu, ada jendela, lalu ke bawah lagi pondasi dan seterusnya. Kalau manusia, ada rambut, mata, hidung, mulut, dan sampai kaki. Itu disebut struktur manusia. Kalau struktur ilmiah, dalam sebuah menulis karya ilmiah dalam bentuk tulis, ada yang disebut dengan judul. Ada yang disebut dengan abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi, hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Nah, itu merupakan struktur, harus ada di dalam sebuah karya ilmiah. Oke, kawan-kawan, jadi dalam sebuah karya ilmiah itu, di dalamnya itu harus ada ini ya, harus punya judul, harus ada punya abstrak, pendahuluan, dan sampai ke daftar pustaka. Apa yang mencirikan sekali sebuah karya ilmiah atau tulisan karya tulis ilmiah? Dia harus ada daftar pustaka, harus ada sumber rujukannya. Kalau seandainya kita mengarang bebas, maka itu yang disebut dengan fiksi. Kalau ilmiah, dia harus ada sumber. Seandainya penelitian saya ini bersumber dari sebuah buku, atau saya dapat informannya dari Bapak RT, dari Bapak RW, wali kota, dan seterusnya. Ada sumbernya. Nah, itu yang disebut dengan ilmiah. Selanjutnya, ada yang disebut, tadi itu kan saya akan mendetailkan dari struktur sesuai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini. Saya akan mendetailkan. Yang pertama itu adalah mengenai judul. Nah, jadi sebuah karya ilmiah itu harus ada namanya judul. Judul itu harus mencerminkan isi dan fokus dari karya tulis ilmiah. Nah, jadi contoh kita di sini itu ada contoh pengaruh pola makan terhadap kesehatan jantung pada lansia. Nah, judul yang baik itu harus jelas, harus spesifik dan informatif. Maksudnya apa? Ketika orang melihat judul kita, mereka memahami apa isi atau kandungan yang terdapat dalam sebuah karya tulis ilmiah kita. Kalau kita lihat di sini contohnya ada pengaruh pola makan terhadap kesehatan jantung pada lansia. Jelas kan? Jadi kita membahas tentang pola makan kaitannya dengan kesehatan jantung. Kesehatan kan ada banyak. Ada jantung, ada hati, ada paru, dan seterusnya. Secara umumnya membahas kesehatan, mengerucut lagi ke jantung. Manusia itu kan ada laki-laki, ada perempuan, ada lagi anak-anak, ibu hamil, dan seterusnya. Ini mengerucut lagi kepada lansia. Jadi judul itu yang pertama harus spesifik, jelas, dan informatif. Selanjutnya abstrak. Nah, apa itu abstrak? Abstrak adalah ringkasan singkat dari keseluruhan isi sebuah karya tulis ilmiah. Selanjutnya, harus mencakup latar belakang, tujuan, metodologi, hasil, dan kesimpulan. Biasanya ditulis terakhir setelah seluruh bagian karya tulis selesai ditulis. Maksudnya seperti ini. Abstrak ini adalah ringkasan keseluruhan. Tentunya setelah kita membuat dari judul sampai dengan kesimpulan, baru bisa jadi abstrak. Posisinya tetap posisi di
depan. Ada pertanyaan terkait dengan abstrak? Ada pertanyaan? Sudah paham ya? Jadi abstrak itu adalah ringkasan dari keseluruhan. Selanjutnya pendahuluan. Nah, pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian. Nah, serta di dalam pendahuluan itu harus memberikan konteks yang jelas dan alasan pentingnya suatu penelitian. Paham maksudnya? Oke, Bapak ulangi. Jadi, di dalam latar belakang ketika kita berbicara ada namanya rumusan masalah. Kawan-kawan pernah nggak mendapatkan masalah? Pernah. Pak, saya waktu awal bulan kemarin jatuh tempo bayar kos tanggal 5. Tetapi orang tua tidak mengirimkan uang transferan bayar kos. Masalah kan? Masalah. Harusnya kita bayar kos tanggal 5, tetapi nggak bisa bayar tanggal 5. Mundur tanggal sekian-sekian. Pak, saya itu sebenarnya pengen sekali kulit saya putih, hidung saya mancung dan seterusnya. Tapi nggak sesuai keinginan. Masalah? Masalah. Pak, saya ini setiap pagi kalau saya terlambat makan, mah saya kambuh. Masalah? Jadi apa itu masalah? Hal yang tidak sesuai keinginan kita. Iya. Masalah itu adalah sesuatu yang tidak sesuai yang kita inginkan. Harapan dan impian itu tidak sesuai dengan realita. Itulah yang disebut dengan masalah. Kalau kita di sini prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pak, di daerah X, tepatnya di Pulau Natuna, ada sebuah cerita rakyat yang dulunya sangat terkenal. Namun sekarang masyarakat atau generasi-generasi remaja saat ini ketika ditanya itu tidak tahu cerita tersebut. Masalah kan? Masalah. Sehingga bisa kalian lakukan sebuah penelitian. Nah, jadi disampaikan apa masalahnya. Tadi sudah dapat bahwa cerita rakyatnya tidak terdokumentasi dengan baik. Apa tujuannya? Nah, disampaikan juga tujuannya. Apa tujuannya? Sri, apa tujuannya? Untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi tadi. Iya, untuk menjawab atau menyelesaikan masalah yang kita hadapi tadi, yaitu apa? Mendokumentasikan folklore yang ada di daerah perbatasan Kepulauan Riau, yaitu Pulau Natuna. Seperti itu. Paham? Baik. Nah, di sini ada tinjauan pustaka. Ada yang tahu apa itu tinjauan pustaka? Ada yang tahu? Apa itu tinjauan pustaka? Tinjauan pustaka mengulas penelitian-penelitian terdahulu dengan topik yang akan kita teliti. Selanjutnya, bertujuan menunjukkan gap penelitian yang ingin diisi. Kita mengetahui apa perbedaan novelty-nya. Selanjutnya harus disusun secara sistematis dan kritis. Maksudnya seperti ini. Tinjauan pustaka itu untuk mengetahui penelitian kita mau meneliti tentang folklore yang ada di Pulau Natuna. Kita cari tahu dulu apa-apa saja penelitian sejenis yang pernah dilakukan di Pulau Natuna. Selanjutnya, oh ternyata di Natuna belum pernah dilakukan penelitian yang seperti ini. Adanya itu di Aceh, adanya di Kalimantan, adanya di Makassar. Penelitian-penelitian itu kita jadikan sebuah rujukan. Kita jadikan sebuah rujukan untuk penelitian kita, sehingga kita tahu gap penelitian ini. Gap itu adalah perbedaan penelitian yang sudah dilakukan dengan penelitian yang akan kita lakukan, sehingga dapatlah novelty dalam sebuah penelitian. Paham? Apa itu novelty? Novelty adalah sebuah kebaharuan dalam penelitian. Contoh sederhananya seperti ini. Pak, ibu saya membuat sebuah kue bolu. Ini buat kue bolu kan udah biasa. Apa yang membedakannya?
bolu yang akan saya buat sekarang ini, Pak, berbeda dengan bolu yang pernah ibu saya buat. Karena bolu saya memiliki rasa-rasa berbeda. Ada rasa pisang, rasa mangga, rasa manggis, dan berbagai macam rasa. Oh, ternyata sudah pernah dibuat bolu seperti rasa-rasa. Ditambah lagi kebaharuan atau novelty-nya itu, ada lagi pakai topping keju, topping coklat, kacang, dan seterusnya. Itu yang disebut dengan novelty atau kebaharuan. Yang sudah pernah dibuat kue bolu, apa lagi yang berbeda? Kita kembangkan lagi. Tadi ada rasa-rasanya. Dikembangkan lagi pakai topping. Begitu juga dalam sebuah penelitian. Kalau tadi kita meneliti tentang cerita rakyat, yang sudah diteliti, apa yang belum? Itu yang kita kaji. Yang terakhir, terakhir itu harus ada daftar apa itu daftar pustaka? Sumber atau apa lagi? Rujukan atau referensi. Ini yang membedakan peneliti karya tulis ilmiah dengan karya tulis non ilmiah. Kalau karya tulis non ilmiah tidak ada yang mewajibkan ada sumbernya. Tapi kalau karya tulis ilmiah wajib ada sumbernya. Harus memiliki daftar pustaka. Ini ya. Baik. Nah, setelah Bapak menjelaskan materi tentang karya tulis ilmiah, Bapak tadi sebelumnya juga membagi kelompok. Nah, sekarang Bapak bagi lagi kelompoknya menjadi 4 kelompok. Hari ini kita bagi menjadi 4 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Tugasnya adalah hari ini Bapak akan memberikan kalian sebuah artikel ilmiah. Contoh artikel ilmiah atau karya tulis ilmiah Bapak akan kirim ke grup kita, grup WhatsApp kelas. Selanjutnya tugasnya setiap kelompok menganalisis struktur karya tulis ilmiah. Silakan. Baik, waktu sudah habis. Kalian sudah melakukan diskusi bersama dengan rekan-rekan kelompoknya. Selanjutnya, apa yang sudah kalian diskusikan, silahkan dipresentasikan di depan. Selanjutnya, teman-teman yang lain silahkan memberikan tanggapannya. Nanti baru Bapak memberikan tanggapan setelah teman-temannya memberikan tanggapan. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Baik, kepada kelompok 1 disilahkan. Nanti diberi tanggapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang teman-teman semua. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari analisis struktur pada karya tulis ilmiah yang telah diberikan tadi. Sebelumnya izin kami memperkenalkan diri. Saya Fauzan Arianto. Saya Dewi Rosmaliza. Saya Siti Syawani. Saya Samir Adam. Baiklah, kami akan langsung mulai untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nah, jadi kami sudah menganalisis karya tulis ilmiah ini. Kami mendapatkan beberapa struktur, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang pertama itu ada judul. Judulnya itu ialah penerapan model Think Talk Write untuk meningkatkan keterampilan menulis kalimat efektif siswa sekolah dasar. Lalu terdapat abstrak. Nah, di karya tulis ilmiah ini terdapat dua bahasa dalam abstraknya, yaitu abstrak dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Lalu terdapat pendahuluan. Pendahuluannya berisi terkait sumber-sumber atau penjelasan mengenai dari judul artikel ilmiah tersebut. Lalu terdapat tinjauan pustaka
yaitu dari Jurnal Pendidikan, dari Jurnal Edumaspul pada tahun 2021 oleh Erlina Sari, Iis Aprinawati, dan Rizky Ananda. Nah, di sini terdapat metode. Metodenya itu mereka menggunakan metode penelitian yang bersifat kuantitatif. Nah, lalu terdapat juga hasil pembahasan terkait artikel tersebut. Lalu setelah itu terdapat simpulan dan daftar pustaka dari semua rujukan-rujukan yang mereka ambil dari artikel ilmiah ini. Baiklah, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Kita beri tepuk tangan untuk temannya yang sudah memaparkan hasil diskusi terkait dengan tugas kelompok. Kepada rekan-rekan yang lain, sebelum Bapak memberikan komentar, silakan. Ada yang mau memberikan komentar? Ya, silakan. Tadi Surya. dari kelompok 1 sudah menjelaskan apa-apa saja struktur, tapi di situ tadi saya tidak mendapatkan daftar pustakanya, Pak. Jadi di situ juga ada daftar pustakanya untuk tambahan dari analisis dari kelompok 1, Pak. Sekian, terima kasih, Pak. Ya, kita beri tepuk tangan kepada kelompok 4. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Kemudian kelompok 4 yang sudah memberi respon terhadap kelompok 1, kita beri tepuk tangan lagi. Oke, Bapak akan memberikan respon dari hasil diskusi kelompok 1. Yang pertama adalah, alhamdulillah kelompok 1 sudah memahami apa yang sudah Bapak sampaikan terkait dengan struktur karya tulis ilmiah. Kelompok 1 sudah memaparkan bahwa di dalam artikel tersebut sudah ada judul, abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, metode, pembahasan, dan daftar pustaka. Selanjutnya, koreksi dari Bapak adalah nanti ketika ada karya tulis ilmiah, mereview sebuah karya tulis ilmiah, kita harus memahami abstraknya. Karena di dalam abstrak itu sudah jelas apa-apa saja yang ada di dalam keseluruhannya. Jadi teman-teman, langkah-langkah membacanya adalah baca judulnya, abstraknya, kesimpulannya, semuanya. Paham? Baik. Terima kasih kepada kelompok 1. Silahkan duduk kembali. Oke, tadi kita sudah mendengarkan diskusi kelompok bersama teman-teman. Lalu kita sudah menanggapi hasil diskusi kelompok. Selanjutnya, siapa yang bersedia untuk menyimpulkan hasil pembelajaran kita pada siang hari ini? Oke, Mutia, beri tepuk tangan untuk Mutia. Baik, Pak, saya izin menyimpulkan dari materi yang Bapak sampaikan tadi, karya ilmiah yaitu sebuah karya yang ditulis dengan ilmiah dan bersifat fakta, di mana di dalamnya terdapat beberapa struktur. Yang pertama yaitu ada judul, abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi, hasil dan penelitian, simpulan, dan daftar pustaka. Baik, sekian Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Mutia. Kita beri tepuk tangan. Jadi, Mutia sudah menyimpulkan hasil pembelajaran kita pada hari ini. Ada pertanyaan sebelum Bapak tutup? Ada pertanyaan? Oke, jika tidak ada, Bapak akan memberikan tugas kepada teman-teman. Tugasnya adalah individu. Nah, jadi tadi sudah berkelompok mencari struktur sebuah karya tulis ilmiah. Nah, tugas minggu depan adalah kawan-kawan membuat atau menemukan sebuah artikel ilmiah, lalu kalian analisis strukturnya. Ini merupakan tugas pribadi. Jadi masing-masing dari kalian menulis atau menemukan sebuah karya tulis ilmiah dan menganalisis struktur secara pribadi. Ya. Demikian, terima kasih saya ucapkan atas partisipasi teman-teman semua pada hari ini. Semoga ilmu yang saya berikan dapat bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Kita sudahi kelas kita pada hari ini. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya. Tetap semangat belajar. Sampai bertemu lagi. Dan saya ucapkan juga terima kasih untuk kontribusi diskusi kita yang sangat aktif pada siang hari ini. Semoga kalian semua mendapatkan banyak pengetahuan baru. Dan sampai jumpa di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat untuk semua.